Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Faridudin dengan NIM 111230052 dari kelas Desain dan Komunikasi Geologi TGE. Di sini saya akan mempresentasikan hasil referat dari ketiga paper yang saya dapatkan, yaitu berjudul Analisis Kinematika Deformasi dan Sinkronisasi Sistem Hidrokarbon pada Sabuk Lipatan dan Sesar Naik Zagros, Studi Komparatif Wilayah Kurdistan, Irak. Oke, untuk latar belakang mengapa saya memilih lokasi ini, yaitu karena lokasi Zagros merupakan produk kolisi antara lempeng Arab dan juga lempeng Eurasia yang menghasilkan jalur orogenis sepanjang 1.800 km yang menjadi sebuah provinsi migas raksasa. Sebenarnya terdapat keterbatasan metode statis. Analisis struktur biasa tidak cukup untuk memetakan jebakan hidrokarbon yang dinamis, sehingga digunakan metode PTA atau Petroleum Tectonic Analysis untuk menyinkronkan jalur deformasi struktural atau deformation pathways dengan waktu kritis atau critical timing matangnya minyak bumi. Berikut merupakan gambar dari peta geologi regional daerah penelitian, di mana merupakan perbatasan dari beberapa negara, ada Saudi Arabia, Irak, Iran, dan juga Turki di sini. Dan daerah studi utamanya berada pada jurusan Zagros ini. Kita lanjut saja. Untuk metode penelitian yang digunakan terdapat 4 tahapan. Yang pertama yaitu studi literatur, yaitu pengumpulan beberapa studi yang pernah dilakukan pada daerah Kurdistan Irak dan juga Environment School Iran yang bersumber dari jurnal seismik, peta geologi, dan juga data termokronologi yang terdahulu atau data kronologi tentang suhu masa lampau. Tahap yang kedua yaitu ekstraksi data bawah permukaan dengan evaluasi geometri lipatan disharmonik atau lipatan tidak simetris menggunakan data seismik refleksi dua dimensi dan data sumur di Environment School Utara, dilanjutkan dengan rekonstruksi penampang seimbang atau balance cross section untuk menganalisis sistem multi development yaitu pada formasi gatsaran, dastak, dan juga garau. Tahap yang ketiga yaitu data geokronologi AH atau apatit helium, ekstraksi data apatit, uranium, thorium, helium dari sampel batuan di zona Mountain Front Flexure atau MFF, Kurdistan Irak untuk menentukan timing pengangkatan batuan dasar dengan hasil mengonfirmasi terdapat 3 puncak ekshumasi atau pengangkatan dan juga erosi, yaitu pada 12 juta tahun yang lalu, 8 juta tahun yang lalu, dan juga 5 juta tahun yang lalu. Tahap yang terakhir yaitu analisis sinkronisasi PTA atau Petroleum Tectonic Analysis yang mengkombinasikan waktu pembentukan perangkap antiklim dengan kurva jendela pematangan batuan induk atau oil window, kemudian membandingkannya dengan kurva parameter PTA global antara Zagros, daerah yang tadi, Los Pyrenees, daerah Spanyol, dan Sevier, daerah Amerika Serikat, untuk menilai critical timing dan trap survival potential. Untuk sektor Kurdistan Irak sendiri, di sini terdapat 3 denyut tektonik tertinggi, yaitu terjadi akselerasi tektonik intensif pada Miocene akhir, yaitu yang sudah disebutkan tadi, 12 juta tahun yang lalu, 8 dan juga 5 juta tahun yang lalu, yang terdapat pada kurva kanan di sini. Dari 3 sampel yang digunakan menghasilkan 3 waktu berbeda, yaitu 12, 8 dan juga 5 juta tahun yang lalu. Terdapat juga transisi gaya tektonik, deformasi bergeser dari sesar dangkal atau thin skin menjadi keterlibatan batuan dasar yaitu thick skin yang terjadi pada daerah di Zagros di sini. Lalu peran struktur MFF atau Mountain Front Flexure daerah di sini itu merupakan pertumbuhan mereaktivasi patahan purba kerak bawah lempeng Arab yang diakibatkan oleh perubahannya dari thin skin menjadi thick skin. Lalu untuk dampak dari sistem hidrokarbonnya, besar dalam ini bertindak sebagai jalan tol atau vertical migration pathway yang memindahkan minyak dari batuan induk dalam menuju reservoir yang berada di atasnya, yaitu di neogen di atasnya. Berikut merupakan peta juga kolom stratigrafi daerah penelitian Zagros Barat Laut pada Kurdistan Irak. Lalu ada sektor Despul Iran yang masih berseberangan atau bersebelahan dengan Kurdistan tadi. Di sini terdapat geometri lipatan disharmonik atau struktur lipatan yang tidak simetris, yaitu yang menunjukkan struktur permukaan yang heterogen, asimetris, dan tidak selaras antar lapisannya. Terdapat juga sistem multi development, yaitu beberapa lapisan lemah yang terdapat pada suatu bawah permukaannya, yaitu di sini kita dapati formasi gatsaran
di atas itu berupa endapan evaporit garam, dan juga garau dastak di bawahnya itu berupa formasi litologi shell. Untuk mekanisme evolusi lipatannya, pelipatan dimulai sejak Miocene tengah melalui rotasi sayap atau limb rotation dan juga migrasi engsel yaitu hinge migration. Untuk penyekat regional superiornya, di sini tekanan memicu garam formasi gas jaram yang mengalir dan menebal di puncak lipatan atau kristal pigment. Sifat plastiknya memiliki kemampuan menyembuhkan diri sendiri atau self-healing dari retakan ratahan sehingga dapat mengunci hidrokarbon dengan sangat aman dan tidak menerobos ke atasnya atau tidak bocor. Di sini kita bisa lihat untuk formasi gajarannya itu dia development atas sebagai seal di atasnya. Kalau formasi garau atau destak dia ada di warna ungu di bawahnya di sini. Jadi dia tidak terkena atau tidak tertembus oleh sistem sesarnya, sesar naiknya. Ini untuk stratigrafi dari wilayah penelitian yang tadi gajaran sebagai upper detachment atau development. Lalu yang garau destak itu ya sebagai middle dan juga lower detachmentnya. Untuk analisis PTA atau Petroleum Tectonic Analysis, di sini mengapa kita sebut sebagai konsep the perfect storm? Karena gabungan dari kondisi orogen ideal, yaitu kombinasi baji bersudut rendah atau low taper wedge dan ambesan flexural lempeng di bawah tanah yang stabil dalam waktu yang lama. Untuk perbandingannya, keunggulan Zagros dibanding orogen lainnya, untuk orogen Pirens di Spanyol dan Xavier di Amerika Serikat, dia memiliki sudut baji yang tinggi, memicu erosi permukaan atau ekshumasi yang masif, yang menghasilkan batuan penutup dan membocorkan minyak, sehingga minyak yang harusnya terperangkap di bawah itu terbocor atau dia mengalir ke atas karena terdapat sudut baji yang cukup tinggi. Untuk di Zagros sendiri dia berbeda, karena laju ekshumasinya itu lambat. Dia karena untuk sudut bajinya dia berbeda di Zagros dia memiliki sudut baji yang lebih rendah sehingga laju ekshumasi lambat dan elemen sistem hidrokarbonnya tetap awet terlindungi di bawah permukaan. Untuk sinkronisasi waktu kritis atau critical timing, karena puncak pelipatan baru terjadi pada Neogen akhir, perangkap antiklim raksasa selesai terbentuk tepat waktu sebelum migrasi massal hidrokarbon berakhir. Jadi untuk si lipatan itu terjadi itu terbentuk baru yang hidrokarbonnya itu termatangkan dan baru bisa termigrasi menuju ke cekungan atau perangkap antigen tadi. Dan mengapa tadi disebut sebagai interperfect storm? Karena terjadi gabungan atau kombinasi antara kombinasi baji bersudut rendah atau low taper wedge yang dia bisa menyimpan hidrokarbon di bawahnya dengan amblesan flexural lempeng di bawah yang stabil dalam waktu yang lama. Amblesan flexural lempeng di sini dia sebagai overburden rocknya sehingga dia bisa mematangkan hidrokarbon yang di bawahnya dia agar mencapai top oil window atau batas kematangan si minyak hidrokarbonnya. Lalu untuk kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama yaitu evaluasi PTA dan kronologi tektonik. Waktu kritis atau critical timing, sinkronisasi evolusi tektonik yang sangat efisien di Irak dan Iran. Terdapat ketepatan jebakan, perangkap antikin raksasa, selesai terbentuk sesaat sebelum atau bersamaan dengan migrasi massal hidrokarbonnya, sehingga hidrokarbon yang terbentuk atau yang termatangan terdapat terperangkap di antikin yang sudah terbentuk. Lalu untuk kesimpulan yang kedua, terdapat kontrol geometri multi-development. Lipatan disharmonik atau lipatan tidak simetris tadi merupakan sistem multi-development yang mengontrol ketat variasi geometri bawah permukaan di Despot Utara, Iran. Untuk penyekat superior, dia bersifat immobile, evaporit formasi gajaran, bertindak sebagai batuan penyekat atau shell rock regional yang sangat efisien, yang tadi sudah ditampilkan di slide sebelumnya, bahwa formasi gajaran dia berada di atas dari si zona sesar naiknya, sehingga dia sebagai seal atau penutup penyekatnya. Lalu yang ketiga, kinematika dan transisi mekanik Kurdistan pada Irak. Tektonik 5 juta tahun yang lalu, sektor Kurdistan Irak mengalami aktivitas out of sequence thrusting pada Neogen akhir. Out of sequence thrusting merupakan sebuah pembentukan sesar yang dia tidak normal atau ketika pembentukan sesar pada zona deformasi itu harusnya dia bergerak ke depan semakin depan semakin mudah. Tapi kalau di out of sequence thrusting
dia semakin belakang, dia malah yang semakin mudah untuk sesarnya yang terbentuk. Nah, dari moda thick skin tadi, reaktivasi MFF atau mountain flexure eh, yang mengubah deformasi dangkal thin skin menjadi keterlibatan bantuan dasar sekaligus membuka jalur migrasi vertikalnya. Seperti itu. Itu dampak amblesan dan juga flexural ekshumasi. Dari dapur hidrokarbon aktif, amblesan flexural yang stabil menjaga batuan induk tetap berada di dalam jendela minyak atau oil window tadi dalam waktu yang cukup lama. Lalu untuk preservasi tinggi, dia karakteristik gaji bersudut rendah atau low taper wedge, meminimalkan laju ekshumasi, sehingga kelangsungan hidup jebakan atau trap survival potensial dari erosi tetap aman dan terjaga pada bawah permukaannya. Baik, berikut merupakan referensi yang saya gunakan dari Kendall, Personal, dan juga Sarkar Imaget. Kurang lebih berikut yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.